Selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas penyajian dan klasifikasi piutang di laporan posisi keuangan. Sekarang kita bahas penyajian receivable. Secara umum, klasifikasi receivable dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut. Pisahkan dan laporkan nilai buku masing-masing kategori piutang. Yang kedua, sajikan piutang dengan klasifikasi sebagai current dan non-current dalam laporan posisi keuangan. Yang ketiga, lakukan offset dengan tepat valuation account untuk receivable yang turun nilainya, termasuk penentuan penurunan nilai piutang secara individual maupun penurunan nilai secara kolektif. Ungkap fair value dari receivable sedemikian rupa sehingga dapat dibandingkan dengan nilai bukunya. Selanjutnya yang poin 5, ungkap informasi untuk menilai risiko kredit atas receivable dengan menyajikan informasi mengenai receivable yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai, nilai buku receivable yang telah lewat jatuh temponya atau telah impaired yang syarat-syaratnya telah dinegosiasi ulang. Untuk receivable yang telah lewat jatuh temponya maupun telah impaired, ungkapkan dan analisis umur piutang atau receivable yang telah lewat jatuh temponya pada akhir tahun periode pelaporan. Yang keenam, ungkapkan setiap yang dijadikan jaminan utang. Yang ketujuh, ungkapkan seluruh significant concentration of credit risk yang timbul dari receivable. Concentration of credit risk terjadi jika sejumlah besar piutang perusahaan berasal dari beberapa customer atau dari customer yang beroperasi dalam industri yang sama atau di wilayah yang sama. Berikut ini disajikan ilustrasi penyajian receivable. Sebagaimana tampak dalam layar, receivable disajikan sebagai bagian dari current asset yang diawali dengan other receivable, kemudian receivable from associate, kemudian trade receivable, dikurangi dengan provision for impairment of trade receivable, sehingga menghasilkan total receivable sebesar Rp24.809.000. Kemudian dikurangi dengan non-current portion sebesar Rp2.322.000, sehingga total current receivable-nya adalah Rp22.487.000. Di sini perusahaan telah memisahkan receivable menurut jenisnya. Selanjutnya di bagian bawah disajikan non-current receivable yang terdiri dari receivable from associate dan other receivable. Nah, di bagian ini perusahaan mengklasifikasikan menjadi current dan non-current. Selanjutnya perusahaan telah menyajikan notes nomor 12 yang menyajikan informasi mengenai trade receivable. Yang kedua mengenai rincian dari provisi atau allowance. Yang ketiga adalah fair value dari receivable. Tabel yang paling atas memerinci trade receivable dan tabel yang nomor 2 memerinci provisi atau allowance. Sekian dan terima kasih.